Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putrisari, NIM 2130401078. Saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada gorden murah. A. Aspek legalitas. Pemilik usaha gorden murah adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam usaha offline dan online. Pemilik usaha mempunyai pengetahuan mengenai bisnis. Surat perizinan yang dimiliki oleh gorden murah adalah 1. NPWP yang diberikan kepada wajib pajak sebagai administrasi dalam perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Situ merupakan surat izin tempat usaha yang dibuat agar mendapat izin sebuah usaha di lokasi tersebut. B. Aspek manajemen pasar dan pemasaran. 1. Segmentasi pasar, geografi, ditempatkan di tengah kota Rantau Prapat, tepatnya di daerah strategis yaitu Gelugur. Karena Rantau Prapat merupakan kota idaman dan masyarakat bersifat konsumtif. Jika ada pembeli di daerah lain, bisa membeli melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. 2. Targeting. Karakteristik di pasar sasaran gorden murah menggunakan target pasar yang luas, karena usaha ini dapat digunakan di rumah, perkantoran, sekolah, dan gedung yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 3. Bauran pemasaran yaitu produk, price, plus, and promotion. C. Aspek keuangan dan finansial. 1. Investasi awal yang berjumlah 23.300.000. 2. Biaya-biaya yang berjumlah 3.400.000. 3. Modal jumlah kerja 9.666.000. D. Sumber daya manusia. 1. Kemampuan pemilik. Pemilik usaha sudah lama mempunyai usaha gorden. Selain itu, pemilik juga mempunyai pengetahuan mengenai gorden seperti selera perempuan terhadap gorden, kebutuhan masyarakat terhadap gorden, dan mempunyai banyak peluang seperti relasi pertemanan untuk menjual dan memasarkan produk, sehingga bisa menjadi potensi untuk perkembangan usahanya. 2. Jumlah tenaga kerja dan gaji. Usaha gorden murah memiliki karyawan dengan gaji di bawah UMR. Rincian gaji bulan karyawan adalah sebesar 1.900.000. Sudah termasuk gaji dalam membuat gorden dan melayani pelanggan. 3. Uraian pekerjaan. Membuat produksi gorden, mempacking barang yang sudah dijahit, melayani pelanggan, dan mencatat barang yang terjual. 4. Spesifikasi pekerjaan. Gorden murah membutuhkan karyawan yang cekatan, sabar, teliti, konsisten, jujur, tidak mudah mengeluh, disiplin, dan bertanggung jawab. E. Produksi dan operasional SKB. 1. Lokasi usaha. Lokasi untuk tempat produksi berada di Rantau Prapat, tepatnya di daerah Pasar Gelugur. Karena lokasi di daerah ini strategis, berada di tengah kota dan padat penduduk, serta dekat dengan rumah pemilik, sehingga pemilik bisa mengontrol toko tersebut kapan saja, tidak terbatas dengan waktu. 2. Proses produksi atau operasional. Membeli jenis bahan yang sudah dipilih dalam bentuk per roll, menentukan model gorden yang akan dibuat, membuat pola sesuai model yang sudah ditentukan, memotong bahan sesuai pola dan ukuran seperti panjang gorden, lebar gorden, jahit pola yang sudah dibuat dengan rapi. Setelah jadi, rapikan sisa benang-benang yang masih kelihatan atau menempel. Setrika gorden memakai setrika uap, lipat gorden yang rapi, lalu kemas gorden tersebut dengan kemasan plastik bening yang rapi dan siap untuk dipasarkan. 3. Kualitas produk. Kualitas produk gorden ini merupakan kualitas yang terbaik karena pilihan bahannya sudah diuji sebelumnya dengan pemilik, sehingga membuat konsumen yang menggunakan gorden ini merasa puas dan rapi, karena kualitas produk sangat penting.
sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membeli produk di gorden murah. 4. Penggunaan teknologi. Mesin jahit yang digunakan merupakan mesin jahit yang kualitas modern, kecepatan produksi maksimal memproduksi 100 per unit per bulan. Kualitas produk menghasilkan produk yang bagus karena setelah proses produksi akan ada proses pengecekan, sehingga mengurangi risiko adanya produk yang kualitasnya tidak bagus. F. Aspek ekonomi dan sosial budaya. 1. Aspek ekonomi. Bisnis gorden di bidang penjualan gorden memiliki prospek yang baik jika dilihat dari laporan yang ada. Banyaknya sumber bahan baku yang berkualitas yang menjadikan peluang untuk bisnis gorden ini. Walaupun peluang gorden besar, tetap pelaku bisnis harus memikirkan apa yang menjadi kekuatan dan dapat bersaing dengan bisnis gorden yang sudah ada. Dalam pemasarannya maupun proses produksinya, bisnis ini turut menambah lapangan pekerjaan yang membuat berkurangnya masyarakat dan pengangguran dan dapat menambah wawasan dalam melakukan bisnis dalam bidang yang sama. 2. Aspek sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, produk dari bisnis ini memiliki manfaat bagi masyarakat karena telah memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di rantau perapat dalam menyediakan gorden sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Aspek sosial budaya ini merupakan gaya hidup yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan berbelanja, sehingga gorden murah merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat yang mementingkan tren. G. AMDAL. Usaha gorden murah di rantau perapat sudah melakukan beberapa langkah dalam rangka memenuhi aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, usaha gorden murah memiliki bahan baku yang ramah lingkungan dengan menggunakan kain yang terbuat dari bahan alami, benang yang bebas bahan kimia berbahaya. 2. Usaha ini meminimalisir limbah dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Untuk meminimalkan limbah produksi menggunakan kembali bahan sisa kain untuk produk lain seperti pembuatan tali gorden. Sekian hasil studi kelayakan bisnis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.